bersyukur kita masih bisa berkumpul, bisa beribadah bersama secara online ini. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita akan berdoa untuk memulai ibadah ini. Tuhan, kami buka hati kami Tuhan, membawa setiap kerinduan hati kami Tuhan. Kami datang dengan hati bersyukur dan bersukacita Tuhan. Kami mau sembah Kau Tuhan. Kami mau berikan segala pujian kami yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu ya Tuhan, masuk ke dalam hidup kami. Untuk kami lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Erat kami ya Tuhan, di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Sebab jiwa kami tenang saat kami bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuduskan kami, layakkan kami, biar kami bisa menikmati hadirat-Mu yang kudus. Oh, haleluya Yesus. Pujian dan syukur
pujian bagiku. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hosana bagi nama-Mu. Segala pujian Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Bersyukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah siap memuji dan meninggikan nama Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang kami sembah. Tidak ada pribadi lain. Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah siap memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari kita udah jemaat bangkit berdiri. Kita mau beri pujian dan hormat buat Dia, Raja segala Raja, Yesus Tuhan. Haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta, sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Pujian dan hormat, pujian dan hormat, kemuliaan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta, sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar, puji Allah
Mari kita tenangkan hati kita sebelum memasuki firman yang akan disampaikan. Kita bawa seluruh hidup kita untuk penyembahan, sebab hidup kita berharga di mata Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan buat-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidup kami Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidup kami adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata
segenap hidupku persembahkan segenap hidupku. Hidupku persembahkan segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Bapak yang baik, kami mengucap syukur jika bisa beribadah pada saat pagi ini. Hidup adalah anugerah. Apalagi kalau sehat, apalagi kalau masih bisa melakukan banyak hal, itu adalah anugerah. Berfirmanlah kepada kami dalam ibadah pagi ini, biar orang-orang yang letih mendapat semangat yang baru. Bahkan siapapun kami yang sedang lemah dan sakit, bilur-bilur Tuhan jamah dan sembuhkan kami. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman ini, supaya nama-Mu Tuhan satu-satunya dimuliakan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya menyapa jemaat GPI Mount Olive Family. Shalom. Baik yang ibadah secara onsite maupun online di rumah, ataupun mungkin sebagian sedang di perjalanan, kita bisa menikmati Tuhan. Amin saudara. Bacaan firman Tuhan pada saat pagi ini bersumber dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-91. Dalam lindungan Allah. Dan ayat-ayat ini akan saya bacakan. Ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Yang berbahagia tentu pada saat pagi ini adalah yang membaca firman Tuhan, menyimpan baik-baik di dalam hati, dan yang melakukannya. Amin saudara. Mazmur 91 yang baru saja kita baca sama-sama akan jadi perenungan buat kita. Judul khotbah ini, dalam perlindungan Tuhan. Kita butuh perlindungan Tuhan. Situasi yang ada di sekitar kita tidak menjanjikan yang baik, tapi di dalam perlindungan Tuhan selalu baik. Amin saudara, selalu baik. Dari 150 pasal kitab Mazmur dibagi dalam 5 kelompok atau 5 jilid.
Dan bacaan kita ini termasuk kelompok atau jilid yang keempat, yaitu antara pasal 90 sampai dengan pasal yang 106. Jadi ini adalah bagian daripada jilid keempat. Dan setiap jilid ada judulnya, maka di jilid ini Mazmur 91 termasuk di dalam jilid yang berjudul Allah satu-satunya Raja Israel. Jadi pada waktu kita membaca Mazmur 91, maka pengertian kita adalah kita sedang berhadapan dengan Raja. Dan kalau kita berhadapan dengan Raja, minimal satu kata yang kita mesti tahu, kita mesti hormat, karena sama Raja. Kalau kita nggak hormat, ada banyak algojonya, kita bisa kena sanksi, kena hukuman, kalau kita nggak hormat. Dan belakangan ini, mungkin juga beberapa tahun belakangan ini, gereja Tuhan begitu sering mengucapkan Mazmur 91. Dan sejak pandemi di Februari sampai sekarang ini, di mana ibadah online hampir di mana-mana terjadi. Orang dengan mudah bisa pencet YouTube, bisa pilih khotbah streaming yang mana yang dia sukai. Tidak salah. Makanya ada pepatah berkata, pandemi mungkin membuat gereja tutup, tapi membuat ribuan ibadah rumah tangga bertumbuh di mana-mana. Itu hikmahnya. Tapi lagi sekali ingat, kita sedang menghadapi Raja. Ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, kita sedang menghadapi Raja. Anak saya sejak Maret sudah kuliahnya dari rumah. Beberapa hari yang lalu ketika kami habis makan pagi, anak saya tergesa-gesa, Papa mesti segera masuk ke ruangan Zoom, kuliah online. Ya udah, saya bilang, karena jam 8. Tapi pada waktu dia masuk ke ruangan Zoom, ternyata profesornya sedang marah. Dia berkata, mana ini kok semua off cam, nggak nyalain videonya. Ayo tolong segera nyalakan videonya. Waduh saudara, jarang kayak gini, tapi profesor pagi itu sangat saklek. Dan dia berkata, saya kasih waktu 10 menit, kalau sampai tidak nyalakan videonya, tidak on cam, tidak akan ada kuliah hari ini. Saya tidak akan perpanjang waktunya. Waduh, anak saya kaget saudara. Dan saya juga berpikir, jangan-jangan kemarin-kemarin dia off cam. Jadi karena pagi itu pakai dasteran, dia lari-lari buru, ambil baju yang layak, supaya waktu dia on cam, walaupun belum mandi, tapi rapi. Saya ngedengerin, kok kayak anak kecil kuliah kayak begini, ada ultimatum. Nah baru profesornya kemudian kasih pendapat-pendapat dan memberikan alasan. Dia berkata, saya dapat informasi dari dosen-dosen yang lain. Ternyata waktu kuliah online banyak yang off cam, tidak mau menghidupkan video. Beberapa sambil guling-guling di ranjang, beberapa sambil makan, beberapa sambil main-main. Jadi artinya kuliah tidak dianggap serius. Waduh, berapa banyak kita menghadapi ibadah secara online juga ada yang seperti ini. Tadi pagi kami ada ibadah jam 6 dan saya melihat sendiri ketika ada di on cam masih diranjang, masih aut-autan, sebagian lari-lari ke dapur. Wah, sepertinya menghadapi ibadah ini betul-betul nggak siap. Bukankah kita akan menghadapi Raja? Profesor itu berkata, kalau sampai semua tidak on cam, saya tidak akan mulai. Aduh, kepala-kepala kelompoknya langsung ribut di WA, tolong dong, bangun, tolong dong, on cam. Dan waktu terbuang cukup lama. Cuma gara-gara banyak orang yang nggak serius mengikuti kuliah itu. 2 bulan lalu saya diundang dan akhirnya ketika diseleksi saya terpilih mendapatkan kesempatan untuk kuliah secara online dari dana NGO, jadi saya nggak perlu bayar. Tapi saya kaget, ternyata pemimpin di dalam kuliah itu sakleknya luar biasa. Kalau sampai dijumpai sudah jamnya mulai, 2 kali aja off cam, langsung dikeluarin. Jadi jika kuliah kita mulai jam 8 kurang seperempat, saya sudah masuk ruangan, tes audio dan sebagainya. Pak Yandi, 8.10 pintu ditutup, orang nggak bisa masuk lagi. Tapi kalau sampai 8.10, 8.15, 8.20 masih ada yang videonya dimatikan dan berturut-turut 2 kali dikeluarkan. Dan di kelompok kami sudah ada 2 orang dikeluarkan.
Waduh, kalau kerajaan surga sampai seperti itu, ternyata kita nggak dijumpai Tuhan ketika ibadah, cuma nyalain doang, tapi nggak ada videonya orang yang nggak ada di situ. Waduh, seperti apa jadinya? Makanya seorang hamba Tuhan di Jakarta Selatan berkata, pandemi ini membuat orang Kristen jadi malas. Wow. Jadi malas. Tapi lewat awal khotbah ini mungkin kita akan perbaharui kembali. Justru ketika pandemi ini kita dipermudah bisa beribadah secara streaming, secara online, kita harus lebih bergairah. Yang setuju bilang amin. Kita sedang menghadapi raja di atas segala raja. Dan kalau kita bisa beribadah secara layak, maka berkat-berkat yang selanjutnya kita akan dengar di dalam khotbah ini, kita berhak untuk terima. Tapi kalau kita tidak ada dalam satu koridor namanya menara hormat, pintu jangan-jangan sudah tertutup. Atau jangan-jangan kita yang sudah ditunggu berkali-kali nama kita dipanggil, kita nggak ada dan kita on cam, jangan-jangan kita disuruh tunggu di luar. Mengerikan sekali. Mari sama-sama kita akan belajar dari 16 ayat ini, ada 4 kebenaran yang menjadi pegangan kita. Tuhan pada tempat perlindungan kita. Kebenaran pertama, siapa yang menikmati perlindungan? Ternyata tidak semua orang yang bisa menikmati ini. Coba kita lihat kata Alkitab, siapa yang menerima perlindungan? Pada ayat 1 dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi duduk, saudara. Ya, kalau kita Pentakosta, karismatik, kata duduk di kaki Tuhan, mengertilah kita. Ini bicara penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan, dan Tuhan menciptakan kita memang untuk menjadi penyembah yang benar. Yang setuju bilang amin, saudara. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Betul kita ada kerjaan, betul kita ada bisnis, betul kita ada yang namanya kerja WFH, betul ada yang namanya kuliah online. Tapi jangan lupa waktu itu kan tetap masih bisa kita sisihkan untuk menyembah. Untuk menyembah. Orang-orang yang menyembah Tuhan akan semakin cinta akan Tuhan. Dan orang-orang yang suka menyembah, hidupnya akan semakin takut akan Tuhan. Dan orang-orang yang suka menyembah, dia akan terima urapan baru. Urapan baru, urapan baru. Wow, bukankah urapan dilambangkan pakai minyak? Jadi kalau kita terima minyak, dan andai kata minyak itu BBM, berarti bensin kita ditambah, apabila kita di sebuah tangki mobil jadi full. Dan kalau bensin full pada tangki kita bisa berangkat dari titik awal sampai tujuan. Bahkan mungkin yang cc besar, kita bisa muat barang, bahkan bisa bawa rombongan. Wow, luar biasa. Gereja di masa depan akan semakin besar tanggung jawabnya, dan kita butuh urapan baru daripada Tuhan. Pendeta Yanto Simko Putra berkata dari hasil sebuah survei, wow, sejak pandemi, sejak ibadah online, gereja hanya bisa menerima penerima dari jemaat, entah itu sumbangan khusus, entah itu perpuluhan, cuma hanya kurang lebih 20% aja. Jadi 80% yang lain kemana? Sedangkan ada full timer, sedangkan ada coaster, sedangkan ada sopir, dan itu mesti dibayar gajinya. Tapi penerimaan gereja merasa banyak gembala yang pusing. Kenapa? Karena tempatnya kontrak. Waduh, ada banyak kredit alat musik belum dibayar bulan ini, pusing. Evangelis Tony Daud berkata memang di dalam pandemi ada 4S yang dialami oleh semua anak Tuhan. Yang pertama adalah sedih, yang kedua stres, yang ketiga stroke, yang keempat selesai. Dan ini tidak pandang bulu. Dan kita perlu Tuhan yang jadi kekuatan kita. Kita perlu Tuhan. Di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Siapa yang menikmati perlindungan? Pada ayat 1 dikatakan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kata bermalam sama dengan nginep. Kata nginep erat hubungannya dengan tidur. Dan orang tidur nggak tahu apa-apa. Berserah. Itu katanya. Jadi kalau begitu, siapakah yang menerima perlindungan dari Tuhan? Adalah mereka yang hidupnya berserah. Orang yang berserah setuju bahwa rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Nggak usah pusing hari ini mau panas kayak mau hujan, nggak jadi soal. Pasti rancangan Tuhan yang paling baik.
Orang yang berserah setuju bahwa Tuhan tahu kesanggupan kita. Artinya nggak akan dibiarkan pencobaan melampaui kekuatan kita. Kalau daya tampung kita 50 kilo, Tuhan nggak akan kasih izin 55 atau sampai 60, nggak akan. Karena Tuhan tahu kesanggupannya. Dan Matius 25 menulis itu, ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1, sesuai dengan kesanggupan. Jadi kalau begitu, kita kalau tahu ayat ini, kita nggak usah takut. Kenapa? Karena tahu Tuhan itu ukuran yang terbaik buat kita. Kita berserah kepada Tuhan karena kita percaya dan setuju bahwa Tuhan jauh lebih tahu daripada apa yang kita minta dan yang kita doakan. Yang setuju bilang amin. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Bahkan sampai kita berdoa terpatah-patah nggak jelas. Bahkan cuma bahasanya air mata sekalipun, cuma nangis dan nangis aja. Pastikan bahwa Tuhan tahu. Bahwa Tuhan tahu. Masih dalam hal yang sama, siapa yang menikmati perlindungan pada ayat yang kedua akan berkata kepada Tuhan. Wow, Mazmur 91 menjadi satu pasal yang laris. Beberapa gereja mengawali ibadah dan membaca bersama dengan jemaat Mazmur 91. Dan saya kalau sedang ibadah online dan gereja itu yang saya pilih untuk tempat ibadah saya, kami sekeluarga juga ikut membacanya. Beberapa orang secara pribadi sebelum keluar rumah baca, sebelum istirahat malam baca. Wih, luar biasa, nggak salah. Jadi siapakah yang berhak menerima perlindungan? Dia yang memperkatakan firman Tuhan. Saya geser sedikit. Yang memperkatakan Mazmur 91. Tapi izinkanlah kalimat-kalimat berikut ini melengkapi bagian khotbahku ini. Ya betul, kita mesti memperkatakan firman Tuhan. Mazmur 91, tapi bukan sebagai mantra. Bukan sedang melepaskan ilmu sihir di udara. Bukan. Mazmur 91 bukan sebagai mantra. Mazmur 91 bukan juga sedang mengingatkan Tuhan. Memang itu Tuhan suka lupa. Nah kita mesti ingatin Tuhan, bukan itu. Dan ketika kita memperkatakan firman Tuhan alias Mazmur 91, kita bukan juga sedang mengklaim Tuhan. Sepertinya ada yang salah dengan Tuhan. Dan kita tuntut Tuhan. Aduh, saya suka mendengar masih sedikit orang berkata, kami klaim Tuhan janjimu. Aduh, memang kita siapa? Apakah kita yang kasih makan, kita kasih hidup Tuhan? Tuhan buat salah. Jadi sepertinya Mazmur 91 sedang menggiring Tuhan yang out of line supaya kembali ke jalurnya Tuhan. Aduh, jangan. Siapakah? Memperkatakan firman Tuhan juga bukan semena-mena kita ingin mencipta. Wow, kita percaya dari firman Allah ketika diucapkan jadi, maka jadi. Tapi kalau begitu, apakah berarti kalau kita mengucapkan perkataan iman, perkataan firman, lalu kemudian kontan langsung jadi? Tidak, saudara. Semua kembali ke dalam kedaulatannya Tuhan. Seandainya kata saudara seorang gembala yang hebat, seorang pendoa yang luar biasa, bahkan saudara penuh dengan karunia, tapi saudara mungkin juga seperti tadi bisa mencipta dalam ucapan-ucapan gawat sekali. Kalau Allah tidak mempunyai saringan, tidak membendung, kita akan buat semena-mena. Semua bisa kacau. Kenapa? Karena kita sangat egois. Dan dasarnya manusia itu egois. Biar jangan hujan Tuhan, biar jangan hujan. Padahal Jakarta dia butuh air. Atau sebaliknya, Tuhan kasih hujan. Beberapa daerahnya rendah dan rentan kebanjiran. Siapakah yang bisa menimbang ini? Cuma Tuhan. Dan dia bukan hanya menimbang, dia akan putuskan secara seimbang. Yang setuju bilang amin. Baik buat orang banyak, baik juga buat kita. Bagian kita adalah hanya memohonkannya. Dan kalimat rendah hati, seandainya Tuhan berkenan, izinkanlah. Tapi jikalau Tuhan tidak berkenan, hapuskanlah. Siapakah yang bisa menikmati perlindungan Tuhan? Kata ayat 14, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Kalau kita melekat seperti hubungan suami istri, di kendaraan ingat istri, di kantor ingat istri, yang sudah punya anak senantiasa ingat anaknya. Mungkin sekian waktu, entah jam atau entah
menit dia akan telepon, gimana, udah makan belum? Gimana, udah bobo siang belum? Ya ampun, bahkan di kantor, di jalan. Tapi itulah yang dibilang melekat, ada di pikiran dan selalu update. Kata update inilah yang saya pakai, kita renungkan Tuhan, renungkan firman-Nya. Itulah kata melekat. Dan orang-orang yang merenungkan firman Tuhan, pastikanlah kalau firman Tuhan selalu ada dan selalu update, kita nggak akan mudah tawar hati. Tadi baru saja kita berdoa, ada saudara kita yang positif kena COVID-19. Tapi kalau dia terus merenungkan firman Tuhan, dia nggak akan tawar hati. Betul COVID-19, tapi dia masih hidup, masih kabur. Betul COVID-19, keluarga-keluarga lain juga pernah ngalamin seperti itu dan akhirnya sehat lagi. Betul COVID-19, kemarin saya terima WA dari anak saya yang pertama atau sulung, Papa bisa tolong cariin nggak yang udah sembuh dari COVID-19, yang golongan darahnya positif. Saya bilang, Daniel, ada apa? Karena diperlukan plasmanya buat mereka yang sedang positif. Diperlukan plasmanya. Mungkin dengan maksud orang yang sudah sembuh punya kekebalan istimewa, dan itu dicari. Jadi artinya betul yang lalu sebuah musibah, kita mesti mengalami, mungkin kena karantina atau isolasi. Aduh nggak enak. Waduh, sampai teman saya berkata, kalau sampai kita masuk Pak, ngelihat pasien-pasien seperti itu, jadi stres. Dan satu pendeta yang sedang mengambil kandidat doktor yang mungkin beberapa bulan yang lalu tiba-tiba kami dengar meninggal. Wah, gembala sidang punya istri juga seorang dokter, dia berkata, saya udah tolong Pak Hendy waktu masuk RSUD Pak, yang membuat dia down adalah dia kaget, dia nggak siap Pak, dia stres. Dan stresnya ini membuat semakin dia melemah, semakin melemah. Tapi ada banyak orang bisa melewati masa-masa sulit ini. Dan ketika masa sulit tidak dilewati, dia bisa kumpul kembali dengan keluarganya, bisa beraktivitas. Ternyata ada yang nyari tuh plasmanya dia. Kenapa enggak plasma darah saya? Karena saya tidak punya kekebalan seperti mereka yang sudah berhasil melewati ujian. Kita melangkah dalam pesan kedua firman Tuhan. Kalau tadi siapa yang menikmati perlindungan, maka sekarang yang kedua, apa saja yang dinikmati? Pada bacaan kita dalam ayat yang ketiga, sungguh dia akan melepaskan engkau. Jadi ini firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang akan melepaskan, maka ada yang terikat jangan-jangan di sini. Terikat karena tipu muslihat, api panas setan. Wow, siapa yang sangka, jangankan jahat, kita buat baik aja. Ada orang nggak suka. Kalau nggak sukanya di depan mata kita bisa tahu si A, si B. Tapi kalau di depan kita manis-manis, tapi di belakang dia kirim sihir, dia kirim guna-guna, dia kirim senjata kuasa kegelapannya. Siapa yang tahu? Dan kita nggak punya perlindungan yang kokoh, kita nggak punya persekutuan penyembahan yang baik, kita nggak punya hati yang terjaga, dan orang-orang seperti ini gampang kena. Tapi janji Tuhan, Tuhan sanggup untuk menolong kita. Kalau kita seorang diri nggak bisa, kita minta tolong sama pemimpin komsel kita. Kalau pemimpin komsel kita nggak bisa, kita perlu minta tolong sama gembala kita. Dan pastikan di atas segala-galanya Yesus pasti bisa tolong. Amin, saudara. Pasti bisa tolong. Tuhan bisa melepaskan kita juga dari berbagai macam ancaman pencurian, perampokan, pembunuhan. Wah, bisa terjadi di rumah, bisa terjadi di jalanan, bisa terjadi di kendaraan. Wah, ini zamannya zaman kejahatan. Lalu apakah kita akan memilih nggak kemana-mana? Nggak bisa. Saya tadi tanya sama Om bilang masih ke Cikarang. Waduh, bayangan saya masih naik kereta karena udah ada dari Beos ke Cikarang. Beliau mengatakan bawa mobil. Tapi ceritanya masih kerja. Om pasti di atas 60. Saya mau rapat berkali-kali, udah jangan offline, jangan ketemuan, Zoom aja. Saya bilang, ya sekali-sekali lah kita duduk semeja berhadap-hadapan, makan kue coklat.
Tapi teman saya yang satu berkata, Pak Hendy, jangan mencobai Tuhan. Saya kaget sekali. Oh iya Pak, siap. Pak Hendy kan ada mamah di rumah. Jangan sampai pulang dari rapat Pak Hendy OTG. Ingat orang tua. Aduh, langsung saya bilang nggak usah, kita som aja. Kenapa? Karena masih ada orang yang lebih rapuh dari kita. Kita masih berada di bagian ini, apa saja yang dinikmati Tuhan bisa melepaskan. Pada ayat yang keempat, Tuhan janji akan pelihara kita. Dia menudungi, Tuhan akan luputkan kita sehingga kita tidak kepanasan dan tidak kehujanan berlebihan. Itu janji Tuhan. Beberapa hari yang lalu ada viral tentang Padang akan kena gempa. Bisa di atas 8 skala Richter. Teman-teman kerja, asrama, anak-anak yang kita biayai kuliah dengan beasiswa ada di Padang sebagian. Aduh, rasanya 10 tahun yang lalu tsunami, sekarang mau lagi gempa Tuhan. Dan kita bukan hanya menggerakkan doa bersama-sama sebagai pengurus, tapi kita berkali-kali juga bertanya bagaimana di sana. 3 hari belakangan ini Padang dan Mentawai digoncang gempa. Maka pertanyaan saya, bagaimana keadaan di sana? Ya gimana, puji Tuhan, walaupun terasa karena 5, sekian skala Richter, tapi semua aman, puji Tuhan. Saya telepon ke Mentawai, Eli pernah datang ke stasiun radio kami, tanya di sana gimana. Kok kalau di sini sih terasanya nggak terlalu. Memang berapa skala Richter? Ya kurang lebih 4 terasa. Kedalamannya kurang lebih 10 kilo, lebih terasa lagi. Tapi karena udah ngalamin gempa yang kuat, yang kecil-kecil biasa. Tapi tetap kita mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Kenapa? Karena saya percaya masih ada belas kasihan Tuhan. Tangan Tuhan sanggup untuk menolong kita. Amin, saudara. Berdoa. Berdoa. Dan berdoa. Tuhan janji memelihara kita, tidak akan melampaui beban yang harus kita pikul. Dan Tuhan juga memberi kepada kita keyakinan bahwa kalau kita tidak buka celah, tidak akan ada yang bisa menembus tembok perlindungan Tuhan. Jadi jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Yang setuju bilang amin, saudara. Jaga langkah kakimu, jangan sampai ada di luar rumah Tuhan dan terlalu jauh meninggalkan jalan kekudusan. Selama kita bisa menjaga ini, Tuhan janji tidak akan ada celah yang bisa membongkar tembok perlindungan Tuhan, kecuali kalau kita iseng-iseng keluar. Khotbah pendeta Stephen Tong tentang doa Bapa Kami menjadi satu khotbah yang panjang, dalam, dan saya berpikir apa yang digali bisa bertemu sampai di atas 20 kali. Saat itu saya tahu betul ayat itu tidak terlalu banyak, tapi waktu dia mulai mengupas dan saya mendengar kalimat-kalimat ini, saya kaget. Dia berkata, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu ada ayat Yesus berdoa itu. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Jangan bawa kami kepada pencobaan. Pendeta Stephen Tong berkata, namun kenyataannya Tuhan sepertinya juga mengizinkan adanya pencobaan. Dan pada kasus yang disebut pencobaan, di sisi lain Tuhan jadikan kepada kita satu ujian. Siapa yang mau sakit tapi kenyataannya bisa sakit? Siapa yang mau di PHK tapi kenyataannya di PHK? Siapa yang namanya kepengen ngalamin kecelakaan di jalan? Tidak ada, tapi kenyataannya kita akhirnya bisa mengalami itu. Nah, bukankah itu suatu pencobaan membuat kita bisa marah sama Tuhan? Tapi di sisi lain, kasus-kasus itu membuat kita pada akhirnya jatuh tersungkur di kaki Tuhan dan sambil berkata, Tuhan, ujilah hatiku. Apakah jangan-jangan aku selama ini kurang setia? Apakah selama ini aku berjanji bernasar tidak pernah melunasinya? Apakah aku jahat sama orang lain? Dan ternyata pencobaan itu menjadi ujian untuk kita bisa naik kelas. Dan kita diubahkan justru oleh pencobaan-pencobaan yang ada itu untuk semakin suci, semakin matang, semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan pencobaan itu.
Tapi janganlah membawa kami kepada pencobaan. Pencobaan yang mana? Dan waktu beliau mengucapkan kalimat berikut ini, saya sampai kaget. Saya bilang, Tuhan, dia seorang pengajar yang luar biasa. Pencobaan yang manakah? Jangan kita dibawa ke situ. Yang pertama, jangan mencobai Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Yang kedua, jangan mencobai sesama kita. Tuhan, janganlah bawa kami ke situ. Moto gugus tugas COVID-19 berkata, jangan tanya pandemi kapan berakhir. Tapi tanyalah pada dirimu, apakah engkau sudah disiplin memakai masker? Apakah sudah disiplin menjaga jarak? Apakah sudah disiplin mencuci tangan dengan sabun dengan benar? Jadi jangan tanya sampai kapan berakhir, tapi tanyalah apakah kita sudah disiplin akan hal-hal tadi. Beberapa orang berkata, alah, gua aja nggak pakai masker sehat. Katanya 2 meter empetan aja juga sehat. Kalimat inilah yang kita katakan kita sedang mencobai Tuhan. Pagi-pagi kita berdoa mohon perlindungannya, tapi pada prakteknya protokol kesehatan kita tidak lakukan. Kita juga mencobai orang lain. Duduk amin disilang-silang, dikosongin sayang, dudukin aja dempet-dempet. Kita kan udah doa, jangan lupa kita berdoa. Jangan mencobai orang lain. Jangan mencobai itu. Kita melangkah dalam hal yang ketiga dalam judul khotbah, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tadi yang pertama kita belajar siapa yang menikmati perlindungan. Yang kedua, apa saja yang dinikmati. Tuhan bisa melepaskan, Tuhan bisa memelihara. Dan Tuhan juga menolong kita tidak buka celah. Sekarang yang ketiga, bagaimana cara Tuhan melindungi kita? Nah, secara SOP-nya, gimana cara Tuhan melindungi kita? Pada ayat yang ke-9 dan 10, Tuhan melindungi kita caranya melalui kemuliaan hadiratnya. Dan kita nggak bisa mengukur kedalamannya. Tidak bisa mengerti pikiran Tuhan dalam hal hadiratnya ini. Tapi Tuhan janji cara Tuhan melindungi kita adalah kemuliaan yang akan dihadirkan dari hadirat. Pastikan 2-3 orang bersekutu Tuhan hadir. Yang setuju bilang amin surah. Ada hadirat Tuhan. Suami istri, orang tua anak, 1-2 jemaat bersekutu dalam nama Yesus. Hadiratnya hadir. Dan ketika hadiratnya hadir, wow, yang luar biasa terjadi. Minggu depan, minta maaf besok ya. Besok udah hari Minggu, saya akan khotbah dengan tema yang akan saya sebutkan nanti. Koko jangan lupa ya, ini ada 5, Koko kebagian yang nomor 4. Oke. Jangan ngulangin yang udah ya kok. Saya bilang apa sih? Dan dia kirim ringkasannya. Yang pertama kemuliaannya. Ketika Tuhan merubah seorang dari hamba dosa menjadi hamba Tuhan. Luar biasa. Ketika dia hamba Tuhan, dia boleh masuk ke rumah Tuhan. Dari hamba Tuhan, Tuhan angkat dia. Wow, luar biasa. Menjadi sahabat Tuhan. Ayo. Kongkok di ruang tamu. Beberapa sahabat karib bisa jalan berlama-lama berdua. Ada cerita khusus kadang-kadang kepada sahabat karib dibisikkan. Bayangkan dari hamba dosa, hamba Tuhan, sekarang sudah jadi sahabat Tuhan. Saya ke bagian yang keempat, anak Tuhan. Jadi artinya saya sudah bisa menggunakan nama papa saya untuk memerintahkan orang lain. Saya bisa menggunakan kebesaran papa saya untuk bisa menikmati berkat di atas meja makan. Wow. Otoritas. Dan yang kelima nanti orang lain akan khotbahkan adalah mempelai Tuhan. Hanya orang-orang yang khusus bisa masuk ke dalam mahligai. Itu hanya pengantin. Kemuliaan demi kemuliaan. Beberapa orang berkata, Pak, jangan lihat saya yang sekarang. Dulu hancur, Pak.
Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin, saudara. Semua sudah dibakar, diproses. Yang hitam-hitam, yang kerak-kerak udah dibuang. Kita bisa indah ini karena Tuhan. Kemuliaan demi kemuliaan, dan kita belum selesai. Kita terus dalam proses. Kemuliaan hadiratnya ada di mana? Tentu ada di gereja. Ada di kamar doa. Ada di atas bukit doa, di mana beberapa orang pengasingan diri di sana. Ambil cuti panjang. Mereka ambil puasa dan doa. Mereka ada di atas bukit sana. Luar biasa. Tapi jangan lupa Tuhan juga hadiratnya hadir di mana namanya disebut. Kalau saudara kita tadi ada yang disebutkan sedang sakit di tempat dia berbaring pun ketika menyebut nama Tuhan, Tuhan hadir di situ. Walaupun dalam masa isolasi dia seorang diri, tapi Tuhan akan hadir di situ. Pada ayat yang ke-9 kita sedang belajar bagaimana cara Tuhan melindungi kita. Tadi dalam hadiratnya, jadi gereja, kamar doa, bukit doa, di mana kita berseru, itulah tempat di mana kita bisa mengalami perlindungan Tuhan. Pada ayat 9, tempat perteduhan, bahasa lain, tempat di mana kita bisa cerita, curhat sama Tuhan. Wah, luar biasa. Tapi jika itu tidak cukup, kita perlu pendoa. Tante, Om, bantu saya dalam doa. Dan mereka mencatat, mereka mendoakan, beberapa dengan perasaannya mencurahkan air mata buat kita. Istri saya suka beli kue di Pasar Jatinegara. Tiba-tiba kami dengar masuk rumah sakit. Dan Kamis kemarin saya tanya sama suaminya, gimana Om? Tante, ICU. Saya masuk ke dalam ruangan, saya berdoa. Pagi-pagi saya bangun, nama dia yang pertama kali saya sebut. Tuhan, kalau boleh, jangan bawa dia pulang dulu. Roh maut, kelumpuhan, dan berbagai macam yang menghancurkan hidupnya, umur belum genap 60. Aku patahkan dalam nama Yesus. Tuhan, biarkan dia hidup hari ini. Menjelang malam Tuhan izinkan dia hidup untuk besok. Dan sampai hari ini, Kamis, Jumat, Sabtu, masih hidup dari pagi. Saya bersyukur. Kadang kita cerita, ada yang doakan. Nggak cukup keluarga kita, apalagi mungkin lingkup keluarga kita bukan pelayan, tapi kita punya saudara. Tidak cukup pendoa, kita buru-buru datang ke mentor, entahkah dia adalah pemimpin kelompok sel kita, entahkah dia ketua kategorial, misalnya kebaktian wanita, siapa koordinatornya, minta tolong sama dia. Tapi tentu dalam segala hal kita mesti bijaksana, cari orang yang betul-betul bisa dipercaya. Konon gosip yang horor itu banyak terjadi di pertemuan doa. Ceritanya hanya dengan satu orang, tapi tante dengan hatinya membawa dalam doa di kelompok doa. Nah, orang-orang yang kurang bisa bertanggung jawab ketika mendengar seperti ini. Wah, ternyata dia kena juga ya. Keluar dari tempat ini langsung diumumkan di mana-mana. Padahal bukan tujuan tante untuk bantu umumin ya. Enggak. Ini pertemuan yang sangat eksklusif. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Tapi tempat doa membuat akhirnya kita nyatakan supaya didoakan bersama-sama. Tapi beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, ini menjadi gosip yang horor, yang bisa dibawa kemana-mana. Dan tentu tempat ini tidak ada seperti itu. Bagaimana cara Tuhan memberikan perlindungan kepada kita? Ayat 13, melalui talenta yang Tuhan beri kepada kita. Talenta. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1, menurut kesanggupannya. Jadi udahlah, gak usah marah, gak usah iri sama orang lain, tapi bersyukur. Bersyukur. Mari kita kelola talenta kita. Pendeta Rubin Adi Abraham dalam satu khotbah online-nya, saya mendengar, menyimak, saya sampai berkata luar biasa.
Dia cerita tentang Jepang ketika itu dikepung oleh musuh-musuhnya dan kelihatannya dia mengalami kalah perang. Ternyata panglima daripada tentara Jepang ini berupaya membawa sisa prajurit yang ada untuk naik ke atas bukit dan ke sebuah kuil. Memang kepercayaan mereka belum Kristen seperti kita. Dan pada waktu semua orang sudah berhadapan dengan kuil, semua mereka percaya pada kuil itu. Lalu panglima ini berkata, kita berserah. Tunggu perintah dari kuil ini. Saya akan undi dengan mata koin ini. Jadi kalau koin ini saya lempar, maka keluarlah wajah kaisar. Kita harus hadapi lawan. Tapi andai kata koin ini yang keluar adalah katakanlah pecahan 10 sen, tertulis angka 10, maka kita ngumpet di sini. Setuju, setuju. Jadi mereka melabuhkan pengharapan terakhir tanda petik kepada dewa. Saudara, panglima ini naik lebih tinggi, disaksikan oleh semua prajurit yang masih sisa, dan koin itu dilemparkan. Dan orang-orang terdekat berkata, kepala kaisar, kepala kaisar, kepala kaisar, kepala kaisar. Dan mereka mengerti dengan sisa prajurit yang ada, mereka harus berangkat. Mereka sadar musuhnya lebih banyak, lebih kuat, tapi mereka sudah sold out. Ini kehendak dari yang atas. Mereka mulai mempersiapkan dirinya, perlengkapannya, dan mereka berangkat. Rela mati di medan juang. Ternyata apa yang terjadi? Jepang menang. Mereka rayakan. Dan beberapa waktu kemudian panglimanya bagi cerita. Dia bilang, kita masih ingat kita ke kuil. Oh iya, iya. Kita masih ingat kita bertumpu pada undian. Iya, iya, iya. Dan waktu itu masih ingat saya melempar. Iya, iya, iya. Yang keluar, kepala kaisar. Panglimanya berkata, tahukah saudara, koin itu dua mukanya bergambar kepala kaisar. Hah? Hah? Panglimanya berkata, saya tahu kita punya potensi. Dan kita masih bisa kelola potensi kita. Dan kita belum mengakhirinya. Dan terbukti, bukan kata kuil. Tapi dalam hal ini, kita memaksimalkan potensi kita. Jadi bukan kita mengabaikan Tuhan, bukan. Tapi maksudnya menghargai Tuhan juga memakai talenta kita. Pada bagian terakhir firman Tuhan hari ini, maka hal yang keempat, berapa besar upah yang Tuhan sediakan buat kita yang mau hidup dalam perlindungannya. Tapi jangan lupa ya, tadi awali dulu masuk ke pintu gerbangnya. Bagaimana caranya? Tadi saya sudah katakan, kalau kita lagi kuliah online, maka dosen kita minta kamera dong dihidupkan. Jadi kuliahlah dengan cara yang wajar, beribadahlah dengan cara yang layak, yang benar. Maka itulah pintu gerbang untuk bisa menikmati hal-hal berikut yang lebih besar. Pada ayat yang ke-15 dikatakan Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Jadi kelegaan adalah seperti Pendeta Gilbert mengatakan, Tuhan gak tertarik memperkecil masalah kita, tapi Tuhan tertarik memperbesar iman kita. Wow, Tuhan janji akan berikan kelegaan, artinya diperluas hati kita, diperluas hati kita. Maka izinkanlah 3 kalimat ini, kalau hati kita diperluas, kita akan tabah. Kalau ada kejadian-kejadian yang kurang mengenakan, bahkan yang namanya buruk sekalipun, maka kalimat yang keluar, ya udah. Ya udah. Wow, ini luar biasa kalimat ini. Ya udah. Kamu kok gak marah? Enggak. Ya udah. Apa yang mau diributin kok udah pecah? Dia mau bisa rapat lagi kan? Enggak. Ya udah. Luar biasa. Tapi
Tapi nggak mudah untuk mengucapkan kata-kata itu kalau nggak diluaskan hatinya, nggak ada ketabahan, nggak bisa. Tapi kalau itu bisa, kita hampir juga bilang dulu saya nggak kayak gini. Itu adalah produknya Tuhan. Tuhan janji akan berikan kelegaan. Apa cirinya? Cirinya adalah datangnya pikiran-pikiran yang positif untuk apa yang kita hadapi di luar. Atau orang lakukan kepada kita. Wah, benar-benar itu menyakitkan. Betul-betul seperti lebih jahat daripada seorang penggarong. Wah, tapi orang yang berpikiran positif berkata, anggap aja. Ini luar biasa. Anggap aja. Jadi kita petik hikmahnya dalam sebuah kejadian. Anggap aja. Saya ingat dosen saya punya anak laki-laki pemain basket yang baik. Tiba-tiba sepatunya kecolongan. Papi, sepatu Bobby hilang. Udah jangan ribut kata papinya. Dia dosen pembimbing saya. Saya dengar cerita dari ibu. Terus si Bobby itu ribut sepatunya hilang. Papinya cuma bilang, jangan bodoh. Kok jangan bodoh? Ya udah hilang. Pikirin aja, berarti lu pakai sepatu baru nanti. Luar biasa perkataan itu. Kalau kita ribut, kita sesali, kita kutuki, apakah sepatu kembali? Mungkin juga tidak. Dari perkataan yang luar biasa, anggap aja. Memang itu sepatu udah kadaluarsa. Memang itu sepatu udah nggak cocok lagi, alasnya udah terlalu licin. Anggap aja, oh ini kalimat yang luar biasa, positive thinking. Jika Tuhan berikan kelegaan, bukan hanya perkataan ya udah, anggap aja, tapi juga memiliki respon yang terpuji atas setiap situasi. Waduh, dia nyakitin sekali. Tapi orang-orang yang memiliki respon terpuji berkata, jangan hakimi dia, periksa dulu diri kita. Jangan-jangan kita lebih bejat dibanding dia, kita lebih hancur dibanding dia. Jadi artinya di atas segala-galanya jangan koreksi orang lain, tapi lebih baik introspeksi diri. Waduh, luar biasa. Sampai dunia berkata dulu lo orang nggak kayak gitu. Betul. Tapi produk Tuhan dari perjumpaan pribadi, ketekunan kita, merenungkan firman-Nya siang dan malam, wah, melakukan sebuah perubahan dalam hidup kita. Dan ini adalah upah. Siapa sih yang gak kepengen perusahaannya besar? Siapa sih yang gak kepengen rumah tangganya bahagia? Tapi siapa sih yang gak kepengen karakternya diubah? Pendeta Kris Manusama berkata kita gak kekurangan di gereja orang-orang yang khotbah, seorang motivator. Kita gak kekurangan. Mereka akan putar video, mereka akan berikan PPT, PowerPoint yang bagus-bagus. Wow, luar biasa. Sampai kita enggak merem-merem tuh mata. Seperti tersihir begitu. Tapi Pendeta Kris Manusama berkata, namun gereja kekurangan inspirator. Gereja masih membutuhkan inspirator. Jadi artinya orang-orang yang bukan hanya cakap bicara, bukan hanya cakap penampilan, tetapi yang kita bisa tonton hidupnya, kita bisa tonton keluarganya. Dan gereja masih butuh ini. Upah selanjutnya adalah Tuhan janji akan memperpanjang umur kita pada ayat 16. Kalimat saya, biarlah kita tetap sehat di masa tua. Umur tidak bisa dibatasi, 60-70 kita nggak bisa rem. Tapi memasuki umur 60-70 para pemimpin mesti ngerem sedikit. Kenapa? Dia mesti siapkan penggantinya. Dia nggak boleh paksakan di umur-umur yang sangat riskan ini, orang gampang lupa, kemudian khotbah salah. Jangan. Dia mesti mewariskan penerus. Tapi jangan salah, mentang-mentang sudah dilimpahkan pada yang muda, dia lepas tangan dan berkata, aku pensiun. Tidak. Maka kalimat itu saya ingin katakan bahwa kita tetap sehat di masa tua, tetap melayani di bagian apa saja. Dulu aku gembala, dulu aku penasehat, dulu aku duduk di barisan depan, tapi sekarang udah enggak. Tapi tetap ada kerjaan yang seukuran kita masih bisa kita lakukan. Masih.
Dan kita tidak akan menolak jika ditawarkan. Dan kita juga tidak akan memilih untuk mundur. Kenapa? Karena kita masih bisa dan kita masih mau. Dan kalau boleh, tolong jangan pensiunkan saya. Untuk apa aja? Walaupun cuma pakai yang headgun, titik 36,1 titik, tanganku masih bisa. Dan Tuhan janji akan berikan umur panjang, sehat di masa tua, melayani di bidang apa saja dan setia pada keluarga. Yang terakhir dalam ayat yang ke-16, Tuhan janji upahnya, Dia akan memuaskan kita, Dia akan puaskan kita. Orang yang puas tentu kalau makan, orang yang puas kalau situasi dia akan cerita banyak. Bahkan saking terharu, air matanya nggak bisa dibendung. Puas. Hadirat Tuhan berakhir pada upah, kita akan semakin puas. Izinkanlah kalimat-kalimat penutup ini tanda kita puas. Kita nggak peduli kita ikut ibadah apa. Banyak onsite nggak sampai 20 orang, Pak, itu kan ibadah remaja. Ya, jadi sobat, kita nggak peduli ibadah apa aja yang kita ikuti, pokoknya saya ikut ibadah. Kita juga nggak peduli siapa yang khotbah. Beberapa gereja menampilkan calon pengkhotbah di minggu ini. Cukup berita yang agak sedih, Pak, yang datang sedikit. Tapi orang-orang yang janji Tuhan mau puaskan, kita nggak peduli siapa yang khotbah. Karena bagi kita di mana firman Tuhan disampaikan itu ada Tuhan di situ. Amin, saudara? Ada Tuhan. Dan kita juga nggak peduli apa isi berita firman Tuhan hari ini. Wih, Mazmur 91, itu ada berita kemana-mana, Pak. Orang juga udah tahu, bahkan gereja itu, Pak, tiap minggu 5 kali kebaktian, 5 kali dia ucapin, Pak. Maka ditambah lagi dengan 2 tawarik dan sebagainya. Tapi hargailah firman Tuhan. Hanya orang-orang yang dipuaskan Tuhan, dia akan berkata, aku tidak pernah bosan, walaupun firman Tuhan itu sama. Dia tidak peduli berapa lamanya khotbah. Semasa pandemi dikatakan 1 jam all in. Khotbah cuma jatahnya 35 menit maksimal. Tapi hari ini nggak ada pesan. Jadi tambah-tambah dikit nggak apa-apa. Saudara nggak marah kan? Amin. Tapi gereja-gereja yang lain terlalu disiplin. Mereka berkata, Bapak udah kelebihan 5 menit. Jadwal tahun depan minta maaf Pak, kami cancel dulu. Aduh, sedih juga. Dan orang-orang dipuaskan Tuhan tidak akan peduli, baik ibadah online atau offline. Kita berharap satu hari suasana akan kembali bisa beribadah tatap muka. Tapi andai kata memang belum, ya sudah, kita tetap bisa menikmati ibadah dengan kepuasan yang sama. Yang setuju bilang amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Yang tadi boleh ya lagunya. Hidupku adalah refnya aja sama-sama. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kita angkat tinggi tangan kita, hadapkan hati kepada Tuhan. Ku tahu hidupku adalah
penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Makasih Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Bapak, kami mengucap syukur ada perlindungan di tempat di mana Tuhan ada. Itu sebabnya ajar kami untuk jadi penyembah yang benar, menyisihkan waktu terbaik dengan cara yang baik, menghampiri Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan sediakan apa yang kami perlukan. Tuhan tahu kami butuh kesembuhan. Tuhan tahu kami butuh keluputan. Tuhan tahu kami butuh nasi, roti, bensin, bayar listrik, telepon, air, biaya anak-anak sekolah. Kami tahu Tuhan Engkau juga ikut memikirkan dan menyediakannya. Kami yakin Tuhan bahwa kami tidak pernah sendiri. Ada malaikat Tuhan, ada hamba-hamba-Mu, ada keluarga rohani. Dan kami percaya melalui mereka Tuhan bisa pakai untuk melengkapi hidup kami. Terima kasih buat talenta, buat kami sadar kami harus berani kelola. Itu sebabnya Tuhan bantu kami. Berikan keberanian, berikan kejujuran, berikan ketekunan. Gereja ini biar kiranya boleh menjadi mercusuar siapapun yang sudah mendengar firman-Mu. Kami percaya kami akan menjadi garam dan terang di mana kami Tuhan tempatkan. Berkati Tante sebagai gembala, berkati keluarga besarnya, berkati kami yang siap untuk menopang pelayanan ini. Berkati gereja-Mu demi nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Bersyukur kepada Tuhan untuk lawatannya. Saya percaya kita semua diberkati. Saudara-saudara yang ada di rumah semua sehat ya. Kita akan tetap menjaga kesehatan kita dengan cara hidup yang benar. Gunakan tetap protokol kesehatan yang sudah ditentukan, karena hari-hari belakangan ini tambah marak kayaknya yang terkena COVID-19. Tapi kita akan tetap menjaga kesehatan kita. Jangan kita mencobai Tuhan. Kita harus bisa menjaga diri kita. Karena kita ini rapuh. Karena kita dari tanah. Maka dari itu kita akan menjaga dengan benar. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita terima. Dan terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Hendy Kasidi yang sudah melayani pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita semua ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan setiap saat. Namun tetap jaga kehidupan kita untuk kita tetap merasakan hadirat Tuhan setiap saat di dalam hidup kita. Kita akan juga kita akan tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan dengan baik, supaya kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya, sekarang saya undang kita akan bangkit berdiri bersama-sama sekali lagi. Kita akhiri ibadah ini dan kita akan mohon berkat yang daripada Tuhan. Bapa, sekarang hamba-Mu mohonkan, kiranya Engkau sendiri yang menurunkan berkat-Mu atas anak-anak-Mu semua.
baik mereka yang ada di rumah mereka masing-masing, demikian juga mereka yang ada di tempat ini, termasuk hamba-hambamu yang sudah melayani. Kiranya berkat kasih karunia yang tercurah daripada Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu nyata dan limpah di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, mulai saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati semua katakan amin.